Shalom, damai di hati. Saat ini di hari Kamis 11 Desember 2025 kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya meyakini dan percaya saat ini kita semua merasa diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu mari kita memanfaatkan hari berkat ini dengan merenungkan kebenaran firman. Mengawalinya mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, kami naikkan syukur, pujian, dan terima kasih karena penyertaan-Mu Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami, agar kami boleh memahami firman-Mu. Ampun kami dari salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 60 ayatnya yang kelima. Firman demikian, "Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu." Demikian firman, mari merenungkan dengan tema engkau akan heran dan tercengang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tindakan orang yang dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang seringkali menimbulkan rasa kagum. Apalagi hal-hal tersebut sulit dan tidak masuk akal. Nah, pernahkah kita membayangkan semua tindakan yang telah dilakukan Tuhan Allah dalam kehidupan kita? Bagaimana tanggapan kita? Kehadiran dan tindakan-tindakan penyelamatan yang dilakukan Tuhan Allah kepada umat-Nya bukan hanya membuat bangsa-bangsa datang kepadanya melalui umat-Nya, melainkan juga membawa berkat bagi umat-Nya. Semua anak-anak akan kembali dan datang kepada Tuhan Allah, menggambarkan situasi mereka ketika terang Tuhan Allah hadir di atas mereka. Nah, firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa ada berkat-berkat lain dikaruniakan Tuhan Allah kepada umat-Nya yang membuat mereka takjub dan bersuka cita. Kata pada waktu itu menunjuk pada suatu waktu di suatu masa depan ketika hal itu akan terjadi. Nah, umat Tuhan Allah akan heran dan tercengang, namun berseri-seri dan berbesar hati sebab kelimpahan dan kekayaan dari seberang laut atau dari bangsa-bangsa akan datang kepada mereka. Hal yang menarik bahwa semua kekayaan, kekuatan, kekuasaan, properti, dan pasukan tentara milik bangsa-bangsa lain akan beralih kepada umat. Semua yang dibanggakan oleh manusia dan dunia akan dikaruniakan kepada umat-Nya. Demikian suasana bangsa Israel sesudah pembuangan dibuatkan oleh Nabi Yesaya ketika kota Yerusalem dipulihkan keadaannya. Hanya Tuhan Allah yang mampu melakukannya. Sebab Dia Tuhan semesta alam yang berkuasa atas Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Dia berkuasa atas seluruh alam semesta ciptaannya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagaimana umat Israel yang heran dan tercengang, kita pun terpesona pada keagungan Tuhan Allah yang dinyatakan melalui berkat-berkat-Nya. Ada yang lebih membuat kita terheran-heran dan tercengang-cengang, yaitu kasih Tuhan Allah yang mengutus putra tunggalnya untuk kita manusia. Tuhan Yesus pebaik, itulah yang sedang kita hayati di minggu-minggu penantian ini. Tuhan Allah yang datang menjumpai kita agar kita memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Jika demikian, dalam penghayatan ini hendaklah kita mengucap syukur atas semua yang telah dilakukannya bagi keluarga kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, menyertai kita dalam perjalanan kehidupan ini. Amin. Mari berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk merenungkan firman-Mu.
Terima kasih atas firman yang memberikan pencerahan bagi kami. Sesungguhnya kami menikmati anugerah kasih selamat yang Allah karuniakan bagi kami di dalam Kristus Yesus. Dan sungguh kami takjub, tercengang, heran, bersyukur dan bersuka cita oleh karena perbuatan ajaib Tuhan Allah yang menyelamatkan kami. Dan kini kami hidup dalam pengharapan iman bahwa Tuhan akan terus menuntun kami di perjalanan kehidupan ini sehingga kami terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan, yang menyakitkan, yang membuat kami terjerumus ke dalam dosa lagi. Tapi biarlah firman ini menuntun kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dalam pengharapan iman kami. Ketika kami sedang ada di minggu-minggu Advent ini, kami diingatkan untuk mempersiapkan hati kami untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang kami akan rayakan bersama kelahirannya. Tuhan, biarlah Engkau mampukan kami dengan syukur sukacita dalam hati, bukan persiapan-persiapan lahiriah yang dipersiapkan, tetapi persiapan hati kami menyambut Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa. Berdoa selalu kiranya Engkau berkati kehidupan kami, kehidupan keluarga suami istri. Selalu ada cinta kasih, keharmonisan, kerukunan. Bahkan anak dan orang tua selalu hidup dalam syukur, berdampingan satu dengan yang lain, memberikan teladan satu dengan yang lain. Berkati usaha pekerjaan yang kami tekuni di dalam Tuhan. Bahkan ketika kami sedang bekerja, Tuhan tuntun serta jauhkan dari mara bahaya yang mudah menimpa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus berdoa untuk jemaat-Mu. Engkau memberkati secara khusus jemaat Maranatha Paslatan. Kolom 1 hingga kolom 27. Diberkati oleh Tuhan. Pelayan khusus diaken penatua pendeta diberkati. Badan pekerja, komisi-komisi kerja, komisi BIPRA, tim multimedia. Tuhan berkati senantiasa. Koster pegawai, lansia, semuanya ada dalam pemberkatan Tuhan termasuk Panji Yosua. Gerejamu, Masehi Injili di Minahasa, di jemaat-jemaat, di wilayah-wilayah, bahkan di sinode. Para pemimpinnya diberkati, disertai oleh Tuhan, dimampukan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Gerejamu tetap ada di jalan Tuhan. Pemerintah diberkati, dijauhkanlah mereka dari hal-hal yang tidak kami inginkan bersama, sehingga para pemimpin kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kepemerintahan dengan baik, adil, dan bijaksana. Karena itu anugerahkan keamanan, kesentosan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa jauhkan kami dari mara bahaya ketika ada bencana-bencana yang mudah menimpa kehidupan kami. Tapi biarlah Engkau Tuhan melindungi kami senantiasa. Ini kami yang berseru, bermohon kepadamu, dengar dan sambut doa kami Tuhan. Baik ketika kami yang sedang bersyukur, bersukacita, maupun ketika kami sedang ada dalam pergumulan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Saya percaya ini memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu mengikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Jangan lupa juga share, like, komen, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.